Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Ramadatul Iksan dari kelas TKR 1 Maintenance. Dari ini saya akan melakukan servis 10.000 km pada mobil Daihatsu Xenia. Jadi mobilnya. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas, sebaiknya kita buat sesuai keyakinan masing-masing. Oke, selanjutnya kita harus memakai pakaian sesuai SOP seperti sarung tangan, gearbox, dan juga helm. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita memakai pakaian sesuai SOP seperti helm dan sarung tangan, kita akan perkenalkan alat-alat yang mungkin kita akan gunakan nanti untuk menyervis mobil pada Daihatsu Xenia tersebut. Lalu di sini kita akan menggunakan alat seperti mikrometer, hidrometer, kunci torsi, scanner, kunci torsi, kunci shock maksud saya. Ini tire gig, ini kunci shock, ini dan ini fender cover agar bodi kita aman saat melakukan praktek nanti. Dan juga mungkin alat terakhir kita akan menggunakan gas analyzer tersebut. Oke, langkah pertama kita akan melakukan pengecekan pada bodi mobil. Seperti yang ini terjadi penyok. Oke, yang terjadi penyok hanya mungkin di bagian ini saja, yang lain-lainnya aman. Oke. Langkah kedua kita akan melakukan pengecekan pada lampu-lampu, tapi sebelum kita melakukan pengecekan kita akan memasang fender cover terlebih dahulu. Pasang fender cover pada bagian jok dan juga setir. Lebay itu menanduk ini barangnya. SOP lah. Untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan pada klakson mobil. Oke, seperti ini caranya. Kita bunyikan 3 kali. Oke, untuk bunyi klakson dari mobil tersebut masih sangat nyaring dan juga masih sangat layak pakai. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada handrem. Sesuai spesifikasi, jika handrem tidak berbunyi 6 kali klik, kita harus melakukan penyetelan kembali seperti ini. Oke, ini sudah berbunyi 6 kali klik, berarti handrem ini masih sangat normal dan masih sangat layak pakai dan tidak perlu melakukan penyetelan kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan interior lampu pada bagian depan dan juga belakang. Kita on-kan apakah masih menyala. Kita akan saklarkan di tengah. Dan juga pada bagian belakang mobil. Masih normal, kita akan melakukan pengecekan di saklar tengah. Kita akan melakukan pengecekan saklar yang terhubung kepada pintu. Normalnya jika kita akan pindahkan ke tengah, jika kita buka lampu, lampunya akan menyala seperti berikut. Nah, jika pintu sudah ditutup, lampu akan mati, berarti ini sudah normal. Selanjutnya kita akan melakukan juga lampu pintu yang ada di belakang. Kita akan pindahkan ke tengah dan juga kita akan buka lampu pintu. Oke, berarti lampu di depan dan juga di belakang masih normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian sabuk pengaman.
kalau kita tarik sekuat tenaga terjadi penolakan, berarti sabuk pengaman tersebut masih sangat layak dan masih bagus seperti berikut. Oke, terjadi penolakan berarti sabuk pengaman pada mobil ini masih sangat baik dan masih sangat layak. Oke, selanjutnya kita cek semua pada bagian sabuk pengaman pada mobil tersebut. Kita tarik juga seperti yang tadi. Oke, ini masih normal. Ini normal. Normal. Oke, semua sabuk pengaman yang ada di mobil ini masih berjalan sangat normal dan masih sangat layak pakai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian AC. Oke, pada mobil tersebut AC-nya sudah tidak dingin dan juga mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Perlu melakukan servis pada AC mobil tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan semua pengecekan pada kaca mobil tersebut. Oke, kaca pada mobil ini masih lancar dan masih tidak terjadi kendala apapun. Oke, kita cek juga pada bagian power mirror apakah pergerakannya masih lancar atau tidak. Pertama kita yang kanan dulu. Oke, kita cek mungkin ke bawah. Ke bawah masih normal, ke kiri masih normal, kita ke kanan. Ke kanan masih sangat normal, kita ke atas. Oke, pada spion kanan masih sangat normal, kita lanjut ke bagian kiri. Oke, kita ke pengecekan seperti tadi, kita ke kanan dulu. Kanan sangat normal, kita ke kiri. Ke kiri sangat normal, kita ke atas. Ke atas sangat normal, kita ke bawah. Oke, kedua sisi spion mobil ini masih sangat lancar dan masih sangat semut pergerakannya. Oke, untuk melanjutkan praktek pada mobil Daihatsu Xenia, kita akan lanjutkan untuk pengukuran aki pada mobil Daihatsu Xenia. Kita harus menggunakan alat bernama multimeter dan hidrometer. Untuk langkah pertama, jika kita akan menggunakan alat ini, kita putar ini ke satu. Oke, jika ininya sudah ke satu, mari kita kalibrasi. Oke, jika ini 0, jika ininya 0, maka tidak perlu ininya diputar. Jika sudah ininya 0 dan kita sudah kalibrasi, kita akan putar ke 50 desivolt. Kita putar. Nah, mari kita cek pada pengukuran aki. Jika merah, kita berada di plus, dan jika hitam kita berada di min. Kita hitung berapa? Bentar guys. Oke, kita baca berada di pada 8 desivolt. Normalnya berada di 10 desivolt ke atas karena aki ini belum dicas. Berarti kita akan perlu melakukan pengecasan pada aki. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada aki menggunakan alat yang bernama hidrometer. Kita zoom. Oke, kita sedot pada bagian pertama. Normalnya jika air berada pada merah, itu perlu melakukan penggantian. Jika ingin tidak perlu diganti, maka air aki harus berada di pada bagian putih ataupun hijau. Untuk angkanya kita menyentuh di angka 1225. Oke, kita melakukan pengecekan yang selanjutnya. Kita tutup kembali.
Kita lanjutkan di yang nomor kedua. Kita tekan seperti yang sudah tadi dilakukan. Oke, kita menyentuh di angka 1225 kembali. Berarti ke satu dan kedua masih sangat perlu untuk melakukan penggantian karena tidak pada di warna putih ataupun hijau. Kita tutup kembali kakinya. Kita lanjutkan di pada nomor 3. Kita seperti yang tadi kita tekan lalu agar airnya naik. Oke, di nomor 3 ini menyentuh di angka 1250, berarti kita tidak perlu melakukan pengisian air di nomor ketiga tersebut. Dari sekian yang dari nomor 1, 2, dan 3 hanya nomor 3 yang normal. Jadi aki ini perlu melakukan penggantian air aki. Kita lanjutkan di nomor 4. Oke, di nomor 4 menyentuh di angka 1225. Berarti ini sudah tidak normal. Rata-rata aki tersebut, aki ini menyentuh di angka 1225. Berarti perlu melakukan penggantian air aki. Kita lanjutkan di nomor 5. Kita menggunakan dan juga sepatu. Kita ulang guys. Lanjut. Seperti yang tadi, nomor 5 ini menyentuh di angka 1225 atau di pada bagian nomor atau warna merah, berarti tidak normal. Kita lanjutkan pada terakhir Pak, ataupun nomor 6. Ini nomor yang terakhir. Oke, seperti yang pada nomor sebelumnya, ini menyentuh di angka 1225. Berarti dari ke-6 aki ini hanya nomor 3 yang tadi menyentuh di warna putih, yang hanya nomor normal. Overall berarti aki ini perlu melakukan penggantian air pada aki. Oke, mungkin segitu saja untuk pengecekan pada aki menggunakan alat mikrometer dan hidrometer. Next, kita ke tahap selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kerataan pada aki ini, pada mobil Daya Susania. Oke, langkah pertama kita ukur menggunakan penggaris. Kita ukur kerataan airnya seperti ini berikut. Oke, untuk sesi pertama ini air aki berada pada garis 15 cm. Kita tulis. Kita tulis tadi di sesi pertama 15. Oke, kita melakukan langkah selanjutnya di nomor 2. Oke, nomor 2 berada di garis 16 cm. Oke, untuk nomor 3. Oke, nomor 3 malahan
berada di garis 14 cm, Mas, bisa kita lihat di 14 cm. Kita tulis. Oke, untuk nomor 4 kita lakukan juga. Oke, nomor 4 terjadi di 15 cm. Untuk nomor 5 kita ukur juga pada, oke, bisa dilihat nomor 5 pada bagian 15 cm. Ini terakhir kita ukur pada bagian nomor 6, kita paskan juga di nomor 15 juga. Oke, untuk mengukur kerataan pada air aki, kita jumlahkan semua yang sudah kita ukur. Oke, kita jumlahkan semuanya. Jumlah semua yang sudah kita ukur tadi berada di 90, lalu kita bagi 6. Baik, ya. Oke, untuk hasil kerataan volume pada air aki tersebut terjadi di 15. Selanjutnya kita akan mengecek pada oli mesin, cadangan air radiator, minyak rem, dan angin pada wiper. Langkah pertama, kita buka kap mesin terlebih dahulu. Kita tarik pada tuas ini. Kita akan menuju ke kap mobil Xenia ini. Tarik tuas pada kita akan cek pada bagian oli mesin. Kita masukkan dulu. Kita lihat posisi oli pada bagian ini masih sangat oke. Untuk oli mesin tersebut ini masih baru dan masih sangat lama untuk menyervis kembali. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita lihat juga pada bagian minyak rem. Kita lihat tuas indikator pada minyak rem tersebut masih di tulisan maksimal, berarti minyak rem pada mobil ini masih sangat banyak dan tidak perlu ditambah ulang. Oke, kita akan cek pada bagian air wiper. Kita lihat ini airnya kurang, perlu untuk pengisian kembali ya. Kita tutup, nanti kita isi kembali. Oke, kita akan cek pada bagian cadangan air radiator. Kita lihat ini masih banyak dan tidak perlu pengisian ulang ya. Tuh masih banyak. Oke. Oke, kita akan melanjutkan pengecekan pada sensor apakah ada yang rusak atau tidak menggunakan alat scanner. Kita lanjut ke prakteknya. Oke, kita akan copot terlebih dahulu ini agar untuk memasang alat scannernya, karena alat scannernya harus terhubung kepada sikring-sikring yang ada di video tersebut. Oke, kita ambil alat scannernya dulu untuk menyekan apakah ada kerusakan di mobil Xenia ini. Kita ambil, lalu kita pasang pada bagian injektor yang ada di sini. Boleh direkam, Mas? Oke, tidak terlihat tapi kita pasang saja. Oke, jika sudah terpasang kita akan langkah pertama untuk melakukan penyekanan apakah terjadi kerusakan pada mobil ini. Kita on-kan terlebih dulu mobil ini.
Oke, jika sudah on, kita akan lanjut ke bagian scannernya. Kita pencet tombol pada bagian merah ini. Kita tekan agar bunyi tit, gitu sudah berarti sudah berbunyi. Kita tunggu sampai ada pada menunya. Oke, kita akan pencet pada bagian mobil ini. Kita pencet close, kita pencet tengah ini. Kita pilih Daihatsu, enter. Kita pilih enter. Kita pilih bagian EV atau engine. Kita enter. Kita tunggu. Oke, kita pilih DTC Analysis, kita pencet enter. Oke, kita akan pilih data DTC Analysis. Kita pencet enter. Kita akan pilih pada pilihan bagian E. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan pilih pada bagian sensor oksigen pada mesin mobil. Kita akan pasang terlebih dahulu. Oke, kita pasang sensor oksigen. Oke, jika merasa sudah keras, kita lanjutkan pada bagian scanner. Oke, kita akan pilih pada bagian RS. Kita pilih OK. Jika masih ada tulisan seperti ini, kita harus kencangkan lagi sensornya. Kita pilih RS. Oke, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, berarti semua sensor pada mobil tersebut ini sudah semuanya terpasang. Oke, jika indikator cek engine masih menyala, berarti masih ada sensor yang tercopot. Kita coba nyalakan mobil ini. Nah, ini sudah hilang, berarti tidak ada sensor yang tercopot pada bagian mesin. Oke, jika sudah, kita kembali ke menu. Kita copot bagian kita shutdown. Oke, jika sudah mati, kita copot bagian indikator ini. Kita copot, kita matikan mobil, dan kita pasang kembali kap mobil ini. Kita pasang atau kita turunkan kap mesin. Jika sudah tertutup, kita akan melanjutkan pada bagian penyerbukan. Oke, kita tunggu. Jika sudah 0, kita tunggu 10. Oke, kita pencet 0 pada tombol 0 ini. Kita akan masukkan tuas ini kepada knalpot, lalu kita hidupkan mobil ini. Kita masuk
kita akan hidupkan mobil tersebut. Jika mobil sudah hidup, kita akan masukkan ke sini kepada knalpotnya. Oke, untuk melanjutkan servis pada mobil Xenia, kita akan mengecek pada bagian bawah seperti ban, laher, dan bagian bawah-bawah mobil. Tapi sebelum kita melakukan pengecekan, agar lebih gampang, kita akan menggunakan karlift, dan sebelum melakukan praktek kita akan menggunakan helm agar sesuai SOP, dan juga sarung tangan. Kita pakai helm. Lalu kita akan naikkan mobil menggunakan lift car. Caranya kita pencet up agar tinggi. Oke, jika dirasa sudah tinggi, kita akan melakukan pengecekan ban menggunakan tailgate. Oke, untuk pengecekan tekanan pada ban kita menggunakan tailgate. Mari kita praktekkan. Kita masukkan Oke, bisa dilihat jarum pada tailgate ini menunjukkan angka 31. Berarti untuk sesuai SOP pada bagian depan harus tekanannya bannya 35 dan belakang 38. Berarti ini perlu melakukan pengisian perada angin untuk menambah tekanan ban. Kita lanjut ke bagian belakang. Kita pasang dulu. Oke, jika sudah terpasang, kita ke bagian belakang. Kita cek juga seperti yang tadi di depan, tapi SOP pada bagian ban belakang adalah 38. Oke, jarum pada tailgate menunjukkan ke angka 38. Berarti tekanan ban pada mobil belakang Xenia ini standar SOP. Mari kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Kita pasang. Kita nolkan dulu, kita cek lagi. Oke, untuk tekanan ban pada bagian kiri mobil bagian belakang menunjukkan ke angka T40, berarti sesuai SOP. Tidak perlu melakukan penambahan ulang pada tekanan mobil. Kita lanjut ke bagian depan. Komplek ganti cet. Oke, ban depan pada bagian kiri menunjukkan ke arah 31. Berarti perlu melakukan pengisian atau penambahan tekanan pada ban. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah ban mobil ini terjadi keoblakan dan sekaligus melakukan pengecekan pada laher. Ini caranya kita putar pada bagian ban. Apakah ada bunyi atau tidak? Oke, untuk pada bagian depan, bagian kiri ini sangat aman, hanya terjadi gesekan kampas rem ini normal dan tidak perlu mengganti laher. Kita lanjut ke bagian sini. Oke, kita putar seperti tadi, kita putar. Apakah ada bunyi atau tidak?
Tidak, ban pada mobil ini tidak terjadi bunyi, lanjut saja langsung ke bagian belakang. Bunyinya tompel kelet. Seperti tadi kita melanjutkan apakah ini terjadi keoblakan atau tidak, kita putar lagi. Kita dengarkan. Oke, ini tidak terjadi bunyi atau oblak, kita lanjut ke bagian belakang. Kita putar seperti tadi. Oke, ini tidak terjadi bunyi, hanya bunyi pada gesekan kampas, itu normal. Berarti semua keempat ban ini masih normal dan tidak perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian bawah mobil untuk mengecek apakah terjadi kerembesan atau tidak. Tapi sebelum kita melakukannya, kita akan meninggikan mobilnya agar lebih gampang menggunakan karlis. Kita naikkan. Kita kunci dulu. Kalau sudah terkunci, kita akan melakukan pengecekan apakah terjadi kerembesan atau tidak. Kita cek apakah terjadi kerembesan atau tidak. Kardigan kan? Oke, kita akan melakukan pengecekan seperti pada ini, apakah terjadi perembesan atau tidak. Kita cek mountingnya sudah sobek atau tidak. Ini masih bagus. Mari kita melakukan pengecekan selanjutnya seperti lower arm. Apakah terjadi bocor, sobek atau tidak. Yang kiri gantian. Ini tidak. Ini sudah aman. Kita cek juga karet pada bagian apakah terjadi sobek atau tidak. Di sini aman. Ini cek juga, di sini juga aman. Kita lanjut ke belakang pada bagian karet shockbreaker, apakah sobek atau tidak. Kita cek. Ini aman, tidak terjadi kesobek atau yang sini juga. Di sini juga aman. Sama aman kan? Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kekencangan pada baut dan juga mur menggunakan kunci torsi agar kerataannya semua sama. Kita jika sudah bunyi 3 kali, kita lanjut ke bagian ini. Oke, sudah bagian sini agar semua kerataannya sama. Bagian sini. Kita kencangkan juga pada bagian sini. Lalu kita sini, lalu bagian ini. Lalu terakhir ini, agar semua kerataannya sama. Lanjut pada bagian depan, kita cek semua kerataan kekencangan baut menggunakan kunci torsi. Lanjut pada bagian sini. Rugi PT ini sok rusak cuma gelem kita kencangkan bagian
Oke, jika semua sudah dirasa sudah kencang, kita lanjut ke praktek berikutnya. Oke, semua sudah. Jika bagian bawah sudah dicek semua, kita turunkan kartris. Kita turunkan sampai benar-benar ke bawah. Ada. Oke, selanjutnya kita akan mengencangkan semua baut pada bagian ban menggunakan kunci torsi. Takat set up. Oke, kita akan melakukan pengencangan menggunakan kunci torsi agar bagian semuanya rata. Menggunakan kunci torsi, kita cek di tekanan 12 kgm. Kita kencangkan. Menyilang agar tidak mencong. Kita melakukan ke semua sisi ban. Oke, Asandi. Ini saya Asandi. Lanjutkan semua sisi ban. Terakhir ke bagian ban depan. Oke, semua bagian ban sudah rata. Mungkin sudah. Kita kemas semua barang-barang biar rapi. Oke, mungkin segitu saja video servis 10.000 km dari mobil Jaya Xenia. Jika ada salah perilaku saya yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.